Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan Bapak, anak-anakku kelas 12, baik itu kelas AKL ataupun OTKP ya. Hari ini seperti biasa untuk perjumpaan kita akan membahas materi atau soal latihan yang kemarin sudah Bapak sampaikan kepada kalian, yaitu ini ada 3 soal ya. Yang pertama ini ada dari 30 siswa dalam satu kelas akan dipilih 3 orang sebagai pejabat di kelas tersebut. Tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Yang nomor 2 sama 30 siswa dan dipilih 3 orang sebagai ketua murid, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak kemungkinan yang terjadi ya. Dan nomor 3 dari soal nomor 1 dan nomor 2 itu mana yang merupakan persoalan permutasi ya, dan berikan penjelasannya. Karena kemarin kan kalian dapat materi tentang permutasi dan sebelumnya ada materi juga tentang kombinasi. Nah, secara garis besar keduanya hampir sama, tapi tentu saja kalau misalkan ada 2 rumus, biasanya itu untuk masalah yang berbeda ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga banyak siswa dan siswi yang sudah memberikan jawabannya dan jawabannya rata-rata udah betul ya, udah betul. Dan yang unik seperti biasa ada yang bertanya ya. Nanti kita akan membahas pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian. Oke, kita masuk dulu ke nomor 1. Di sini ada soal nomor 1. Jadi di sini ada 30 siswa akan dipilih. Ini ada 30 siswa ya. Kalian intinya fokus ke sini. Dari 30 siswa dipilihnya itu 3 orang ya, 3 orang. Tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ini nanti variasinya bagaimana ya. Ini berarti yang ini pilihannya ada 30 ya kan? Pilihannya ada 30 dan yang dipilihnya itu ada 3 pilihan itu semuanya calonnya ada 30, itu diibaratkan sebagai N ya, di sini N. Dan yang dipilihnya ada 3 itu adalah K. Nah, di sini yang dipilihnya hanya dipilih saja, tidak dikasih jabatan, tidak dikasih kedudukan, tempat duduk juga bisa mempengaruhi ya. Tapi di sini diambilnya 3 orang saja, 3 orang berarti di sini termasuk masalah kombinasi ya. Ini masalahnya kombinasi ya. Jadi itu ciri-ciri kalau misalkan permutasi atau kombinasi itu di sini ya, di sini nih. Jadi yang dipilih saja. Jadi K-nya hanya dipilih saja, tidak diberikan kedudukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya mungkin untuk nomor 3 sudah bisa terjawab dari sini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti nanti dari 30 akan dipilih 3. Berarti karena pilihannya itu tidak diberi jabatan atau kedudukan, tempat ya, bisa juga tempat itu mempengaruhi, tidak diberi tempat, berarti masalah kombinasi. Berarti penyelesaiannya seperti ini, 30 faktorial, N faktorial, dibagi dengan 30 dikurangi 3 dikali dengan 30 kurangi 3 difaktorialkan dikali dengan 3 faktorial. Berarti hasilnya adalah ini ya. Nah, ini 30. Nah, yang 30 di atas diambilnya jadi 27 karena ini kan 30 kurangi 3 itu 27, diambil ini yang paling besar. 3 faktorialnya itu diurutkan ya. Ditulis aja karena nanti di atasnya kan tidak ada faktorial lagi, jadi ditulis aja 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Oke, yang 27 faktorial ini sama ya, berarti 1 hasilnya. Nah yang ini 28 bisa dibagi 2 ya kan, 28 bagi 2 jadi 14 nantinya ini. Terus yang 29 tidak bisa dibagi 3, oke, yang 30 aja dibagi 3, hasilnya adalah 10. Jadi nah, ini 14 dikali 29 dikali 10. Hasilnya adalah ini 14 dikali 29 dulu 406 dan tinggal dikali 10 ya, tinggal .
406 dikali 10. Nah, ini kalau perkalian 10 ya gampang kan? Gampang karena tinggal ditambahkan saja nolnya 1 di belakang. Jadi kalau misalkan 406 dikali 10 ya tinggal berarti 406. Nah, ya kali 10 jadi 4060. Oke ya. Itu cara perkalian supaya lebih mudah dan lebih efektif ya, efektif dan efisien ya. Ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2 ya, soal latihan nomor 2. Dari sini masalahnya sama, dari 30 siswa dalam satu kelas akan dipilih 3 orang sebagai ketua murid, sekretaris dan bendahara ya. Nah, jadi di sini masalahnya sama, pilihannya ada 30 ya. Pilihannya ada 30 siswa, terus yang dipilihnya juga 3 ya. Yang dipilihnya juga 3 orang ya. Terus perbedaannya apa? Nah, yang 3 orang itu memiliki kedudukan ya. Nanti yang 3 orang itu menjadi KM, ketua murid, sekretaris dan bendahara. Jadi 3 orang itu tidak hanya diambil 3 orang saja ya. Nanti yang 3 orang itu dipilih menjadi ketua murid, sekretaris dan bendahara ya. Oke. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari permasalahan permutasi. Jadi selain diambil 3 orang, tapi nanti yang 3 orang itu diberikan kedudukan ya. Kedudukan itu bisa dalam bentuk jabatan atau tempat ya, tempat. Oke, kita lanjutkan. Nah, pilihannya itu, maaf di sini pilihannya ada 30 ya. Ini pilihannya ada 30 dari siswa yang akan dipilih, 30 siswa. Terus yang dipilihnya itu, nah ya, yang dipilihnya itu nanti dikasih ini, nanti kalau kalian mengerjakan soal ulangan nggak usah ditulis sepanjang ini ya. Nanti kalian boleh tulisnya N sama dengan 30 dan K sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk membantu menjelaskan saja. Dipilih sebagai KM, sekretaris, dan bendahara ya. Ini K-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat secara dilihat sepintas itu hampir sama kan, yang ditanyakan itu hampir sama. Kemungkinan yang bisa terjadi, terus calonnya ada 30, dipilihnya 3. Hanya di sini ada tambahan 3 pilihan itu diberikan kedudukan sebagai KM, sekretaris, dan bendahara. Nah, berarti kalau misalkan ada kedudukan, ini masalahnya itu adalah masalah permutasi. Ya. Dan perlu kalian ingat, permutasi itu rumusnya itu hampir sama, hanya tidak ada di sininya tidak ada K ya. Kalau kombinasi itu ada K. Oke ya. Itu ada K-nya. Ya, dikali dengan K faktorial. Kalau permutasi mah langsung saja, ya. Berarti nanti ini akan sama dengan N faktorial, di sini N-nya ada 30 faktorial, dibagi dengan N kurangi K ya. N kurangi K, N-nya ada 30, K-nya adalah 3. Oke. Kita lanjutkan. Berarti akan sama dengan, oke. Maaf, nih. Sama dengan 27 faktorial dikali 28 dikali 29 dikali 30. Ya. Nah, yang ini yang 27 kan berarti udah dibagi jadi 1 kan. Jadi sisanya adalah tinggal 28 dikali 29 dikali 30. Ini harus kalian kalikan saja 28 kali 29 dikali 3, nanti tambah nolnya 1 di belakangnya. Oke, kalau misalkan secara manual juga silakan ya. 28 dikali 29 seberapa dikalikan 30. Hasilnya adalah 24.360. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini nomor 3. Dari soal 1 dan nomor 2 nomor 1 dan nomor 2, mana yang merupakan soal permutasi dan berikan penjelasannya. Di sini sebenarnya tadi udah terjawab ya, bahwa yang permutasi itu adalah soal nomor 2. Oke, alasannya kemarin alhamdulillah anak-anakku banyak
Untuk alasan dari atau penjelasan dari jawaban kenapa soal nomor 2 itu adalah termasuk permutasi ya. Permutasi kemarin dari jawaban yang sudah diberikan oleh kalian itu alhamdulillah luar biasa ya. Bagus-bagus ya. Dan intinya semuanya hampir sama. Jadi kenapa nomor 2 itu termasuk permutasi. Jadi pada soal nomor 2 itu ya, ini sebenarnya udah disebut-sebut atau udah dibahas tadi dari nomor 1 dan nomor 2 itu Bapak kasih penjelasan bahwa nomor 1 kombinasi seperti ini, nomor 2 permutasi kenapa. Nah, di sini pada soal nomor 2 siswa yang dipilih itu diberikan kedudukan ya, Jadi ada 3 orang ya, terus diberikan kedudukan juga, atau di sana ada kedudukannya itu sebagai KM, sekretaris atau bendahara ya, bendahara. Baik, di sini Bapak akan membahas pertanyaan dari kalian. Ya, ini pada intinya ada pertanyaan itu, apakah hasil kombinasi dan permutasi selalu berbeda? Ya, itu jelas akan berbeda. Penjelasan singkatnya seperti ini. Misalkan dalam kombinasi itu kan, misalkan yang tadi ya, di soal yang tadi dipilih 3 orang. Jadi di sini yang pentingnya itu adalah 3 orang saja. 3 orang, misalkan gini, ada Ari, Budi, dan Cici. Ini kan 3 orang ya, 3 orang. Ini adalah 3 orang. Ini ada 3 orang. Oke. Nah, kalaupun misalkan nanti terpilihnya misalkan ini dipilihnya misalkan terpilih yang pertamanya itu Ari, Budi, Cici gitu kan, tapi tidak dilihat dari juara 1, 2, 3 atau dan lain, yang penting 3 orang saja, ternyata susunannya yang dipilih itu adalah Ari, Budi, Cici. Nah, tentu saja tidak akan berbeda dengan susunannya seperti ini, Budi, Ari, Cici ya, karena ini adalah 3 orang yang sama ya. Ingat, tekanannya itu adalah yang penting dipilih 3 orang ya kan. Jadi susunan ini tidak dijadikan sebagai 2 susunan yang berbeda, tapi ini termasuk 1 susunan yang sama ya, walaupun hanya di beda urutannya, karena di sini tidak dibahas tentang ini juara 1, 2, 3 gitu kan. Jadi terpilih 3 orang saja ya. Ari, Budi, Cici, dan Budi, Ari, Cici ini merupakan 1 susunan ya. Nah, ini jadi 1 ini ya, sama-sama saja. Tapi kalau misalkan permutasi ya, nah misalkan 3 orang dipilih 3 orang, nah ada kedudukannya KM, sekretaris, dan bendahara. Nah, nanti kalaupun misalkan ada 3 orang yang misalkan ada 3 orang terpilih, misalkannya sama Ari, Budi, Cici. Nah, di sini kedudukan Ari itu adalah sebagai KM, Budi sekretaris, dan Cicinya itu bendahara. Walaupun orang yang sama, misalkan Budi, Ari, Cici. Nah, ini termasuk ke dalam 2 susunan yang berbeda. Kenapa? Karena di sini Ari itu sebagai KM, sementara di susunan yang kedua Arinya itu sebagai sekretaris. Jadi itu yang membedakan ya. Tentu saja nanti kalian ini belum disebutkan semua kemungkinannya ya. Nanti di soal, nah nanti kalian coba cari dengan cara manual ya. Oke, kita masuk ke soal latihan. Nanti, nah ini, gambarkan semua kemungkinan susunan yang bisa terjadi jika Ari, Budi, Cici, dan Dadang duduk di kursi yang berderet membentuk garis lurus ya, berderet. Nah, di sini ada kedudukannya kan, berarti duduk di kursi. Nanti mungkin ada yang sebelah kiri, ada yang kedua dari kiri, ketiga, keempat gitu ya. Nanti kalian nggak usah digambar kursinya, cukup seperti tadi saja Bapak menuliskan urutannya. Misalkan yang pertama Budi
maaf, Ari, Budi, Cici, Dedang. Terus kemungkinan yang kedua dan lain-lain ya. Kemungkinan yang kedua, silakan kalian tulis semuanya ya. Tulis semua susunan yang mungkin bisa terjadi ya. Ya, gambarkan ya, gambarkan semua kemungkinan yang bisa terjadi ya. Terus nanti di akhirnya menurut kalian, nah dari itu tinggal dituliskan ada berapa susunan yang berbeda ya. Oke, yang pertama seperti ini, Ari, Budi, Cici, Dadang duduk di kursi yang berderet ya, membentuk garis lurus. Nah untuk yang kedua, nah ini masih sama, tapi di sini duduknya melingkar ya, duduknya mengelilingi meja melingkar. Jadi nanti kalian gambarkan juga berapa susunan, gambarkan susunan yang berbedanya, terus ada berapa susunan yang mungkin terjadi. Itu saja dari Bapak untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.